sudah sampai. Masih kelihatan presentasinya? Halo? Kelihatan, Ustaz. Oke. Ada, Ustaz. Nah, asmaul kinayah, isim-isim kinayah atau isim-isim yang memberikan makna perlambangan atau hal yang tidak jelas atau hal yang samar. Hiya adalah alfazun. Alfazun apa alfazun? Lafaz atau ungkapan-ungkapan mubhamatun. Apa mubhamah? Yang tidak jelas. Mubham itu tidak jelas atau apa ya? Belum ada detailnya. Yang tidak jelas ya. Mubham itu tidak jelas. Yukna. Yukna ini dari kinayah, yang dikinayahkan maksudnya ya. Yukna, ini dari kinayah juga. Tapi ini difi'ilkan dari yang disamarkan. Biha yukna, ya kinayah kan. Kinayah itu hal yang samar, hal yang tidak jelas, hal yang semacam sindiran secara tidak langsung ya, sindir sampir atau apalah ya gitu ya. Yukna yang dijadikan kinayah biha dengannya, an mubhamin dari hal-hal yang mubham, min adadin dari beberapa hal, au hadisin atau kejadian, au fi'lin atau apa? Fi'lin pekerjaan. Nah, lebih jelasnya ini terlalu teoritis ya kalau dari segi definisi, tapi tetap kalau untuk keilmuan itu definisi penting, tetapi definisi tanpa contoh akan lebih pusing. Ini ada contohnya, jadi nggak akan terlalu pusing. Walaupun teorinya memusingkan, ya lihat saja contohnya apa. Nah, contohnya ini lebih mudah dipahami daripada definisi. Definisinya terlalu teoritis. Kam. Nah, kam itu apa terjemahnya? Ma makna kam? Berapa? Apabila kita mengatakan kam mubham nggak? Maksudnya jelas atau nggak jelas? Hanya itu aja misalkan kita. Kam berapa? Terus ujug-ujug kita berkata berapa? Apa yang berapa? Kan nggak jelas. Nah, itulah yang disebut mubham. Kata-kata yang terlalu global kalau kita ucapkan ketika itu doang gitu. Kam berapa? Nah, ini memerlukan suatu penjelasan yang lebih detail. Itulah kata-kata mubham. Nah, di sini seperti kam berapakah, bisa berapakah dan bisa berapa ya. Nanti ada dua tipe untuk kam ini. Nanti ya, detailnya ada di bawah. Kada itu apa? Ada yang tahu? Kada beginilah atau demikianlah. Kan suka ada kadzalika, demikianlah. Kada beginilah. Kada itu beginilah. Ka'ayin sebagaimana. Ka'ayin sebagaimana. Atau bisa diterjemahkan juga untuk ka'ayin itu banyak sekali. Banyak sekali. Ka'ayyim min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, ya kayak gitu kan ada di Al-Qur'an. Ka'ayyin itu berapa banyak, betapa banyak. Bisa betapa banyak ya, ka'ayyin. Kemudian ada juga kaita wadaita. Pernah dengar ini kaita wadaita? Belum, Ustaz. Kaita. Nah, untuk kaita ini ada di bawah pendetilannya. Mari kita lihat ke bawah nih. Nomor 1, kam. Nah, ini penjelasannya ya, atau syarahnya. Kam ala wajhain. Kam itu mempunyai dua bentuk. Kam itu sendiri. Yang pertama, apa sih bentuknya? Istifhamiyah. Jadi bisa kam pertanyaan. Nah, contoh, wahya mayukna biha an adadin, adalah yang dibuat kinayah dengannya dari bilangan. Adatnya di sini bilangan. Adadin mubhamin dari bilangan yang mubham, yang gak jelas. Yuradu ta'yinu, yang dimaksud ketentuannya atau penentuannya.
mislu. Nah, contoh. Tetap yang lebih mudah itu dipahami dari contoh. Kam kitaban laka. Nah, kam kitaban. Kam ini kinayah atau isim mubham. Bisa dikatakan juga isim mubham. Bisa juga dikatakan isim kinayah karena kinayah itu mubham. Itu juga sebetulnya ya. Kinayah atau mubham ya itulah sama. Nah, istilah lainnya kinayah. Seperti kam. Kam ini di sini diterjemahkannya berapa? Kam kitaban lah, Kak. Berapa buku milikmu atau yang kamu punya? Berapa buku milikmu? Nah, di sini lihat. Untuk pertanyaan, kam itu kedepannya harus mansub. Kam kitaban. Kenapa mansub? Karena dia membutuhkan penjelas. Asalnya kam berapa? Kitaban buku laka milikmu. Maka kitaban di sini posisinya sebagai tamyiz. Tamyiz. Tamyiz itu adalah perinci. Perinci. Apa istilahnya tadi? Tamyiz. Tamyiz. Setiap tamyiz itu wajib mansub atau fathaten ya minimal. Mansub itu salah satunya fathaten seperti kitaban. Sehingga tidak kam kitabun, enggak untuk pertanyaan. Kam kitabin juga tidak, tetapi untuk kam ini ya khusus. Kam menggunakan pertanyaan, gunakan setelah kam itu isimnya mansub. Kam kitaban laka. Terus kam yauman tukimu huna. Kam yauman berapa hari? Tukimu huna. Anda akan berkemah ya, menetap huna di sini. Kam yauman tukimu huna. Berapa hari Anda akan menetap di sana? Atau saya bertanya kepada Ustadz Yanto, kam yauman satukimu hunaka. Kan. Nah, jadi apabila kita bertanya yauman, bukan kam yaumun. Nah, kam yauman. Tukimu hunaka. Nah, hunaka di sana. Kalau huna di sini. Hunaka di sana. Hunaka di sana. Tapi kalau daerah Ustadz Yanto itu jauh ya berarti hunalika. Jauh, harus pakai lam. Lam lil apa? Kemarin masih ingat lamnya? Lil ba'id atau lil bu'di. Jadi jauh sekali. Berarti hunalika. Kam yauman satukimu hunalika. Gunakannya yauman. Yauman ini adalah perincinya. Yang kinayahnya mana? Kinayahnya mana? Ayo coba masih lupa. Kam, betul. Nah, istifhamiyah yang pertama, yang kedua selain jadi pertanyaan, jadi khobariyah. Menjadi khobariyah. Maksudnya di luar pertanyaan, maka jadi khobariyah. Wahya mayukna biha anil adadil kasiri ala jihatil akhbari. Nah, adalah yang dibuat kinayah dengannya dari bilangan yang banyak. Ala jihatil akhbari dari sisi khobariyah. Jadi bukan dari sisi mempertanyakan, dari sisi memberikan kabar. Berbeda. Kalau istifhamiyah dia itu meminta kejelasan, kam kitaban laka, berapa kitab milikmu. Tetapi kalau khobariyah itu memberikan informasi, kebalikannya. Contohnya di sini, kam kitabin indi indi kutubun kasiratu. Nah, di sini yang jadi titik utamanya kam kitabin indi. Ini diterjemahkannya siapa yang bisa menerjemahkan ini kira-kira? Ayo. Kam kitabin indi, apa nih terjemahannya? Banyaknya kitab yang kamu miliki. Bagaimana Ibu? Betapa banyaknya kitab yang kamu miliki. Ya, betapa banyak kitab yang saya punyai. Oh, saya punya. Ya, indi. Kalau indana, nah itu baru kami ya. Kalau indi itu saya. Betul, itu Bu naam sahih, al-jawab sahih. Kam kitabin indi. Betapa banyaknya buku milik saya. Nah, jadi ini memberikan kabar bahwa dia mempunyai buku yang banyak. Sehingga di sini ae, yaitu. Ae itu yaitu ya. Ae itu sama dengan yakni. Ae itu sama dengan yakni. Maka setelah ae dan setelah yakni kesananya sudah pasti maf'ul bih. Setelah ae ya. Ae itu yakni juga. Tetapi ae itu bentuk yang lain daripada yakni, sehingga kesananya sudah pasti maf'ul bih. Indi kutubun kasirotun.
Nah, jadi sama mengucapkan kam kitabin indi itu sama dengan mengucapkan indi kutubun kasirotun. Saya memiliki buku-buku yang banyak. Nah, itu yang jenis khobariyah itu kam. Berbedanya apa? Kam setelah kam khobariyah di apa itu? Di majrur, di kasroh. Berbeda dengan kam kitaban laka. Oh, kalau di fathah berarti dia mempertanyakan. Kalau kam kitabin, oh berarti dia ngasih tahu. Nah, ini kegunaan dari kinayah dengan apakah dia di fathah, di kasroh, maknanya berbeda. Demikian. Mari kita lanjut untuk yang selanjutnya. Bentar, bagaimana ini? Nah, kemudian yang kedua itu kada. Kada demikianlah atau beginilah. Yukna biha an adadin mubhamin. Dibikin kinayah dengannya dari beberapa jumlah yang mubham. Contohnya untuk kada ini umum ya. Kultu kada. Apa terjemahnya kultu kada? Aku mengatakan begini. Aku mengatakan begini. Fa'altu kada. Aku mengerjakan begini. Aku mengerjakan begini. Nah, begini terjemahnya. ya, kada itu begini ya. Kultu kada. Fa'altu kada. Itu yang disebut dengan kinayah kada. Beginilah. Jadi begini itu kalau kita hanya mengucapkan kata beginilah. Ujuk-ujuk beginilah. Jempai dari apakah jelas orang itu sehat nggak ya kira-kira? Ini mubham. Mubham itu nggak jelas. Jadi dia butuh penjelas. Sehingga di sini kultu kada. Nah, di sini yang menjadi penjelasnya itu kultunya. Kultu kada. Saya telah berkata kada yang demikian. Fa'altu. Saya telah melakukan kada yang demikian. Kada. Yang kemudian apalagi itu wal golibu piha antus ta'mala mukarraratan bil atfi. Nah, dan golib juga katanya dan biasa ya pihak pada kata kada ini antus ta'mala mukarraratan bil atfi, yaitu digunakan berulang-ulang menggunakan huruf ataf. Di sini contohnya indi kada wa kada. Nah, jadi kada itu boleh menggunakan kada saja dan juga sangat biasa orang Arab mengucapkan kada wa kada. Indi kada wa kada. Saya memiliki ini dan ini. Ra'aitu kada wa kada. Saya melihat itu dan itu. Ini dan ini. Jadi itu seperti mempraktekkan hal-hal ya di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Sunda. Kieu, begitu, begini. Ini umum ya untuk hal-hal yang seperti kada ini tidak terlalu sulit untuk dipahami ya untuk kada ini. Kemudian waka'ayin. Nah, ini. Waka'ayin. Bedanya sama ha kada Ustaz beda. Kalau ha itu menggunakan ha litanbih saja. Perbedaannya enggak. Tapi masih kalimat kada gitu. Iya, itu masih kalimat kada. Hanya boleh menggunakan ha litanbih ataupun tidak. Nah, itu tergantung kepentingan kita apakah ini sangat penting informasinya atau tidak. Kan ha itu litanbih. Untuk orang memerhatikan kita lebih lagi gitu, litanbih. Jadi ini boleh untuk kada menggunakan apa? Litanbih. Ha kada. Boleh karena itu juga umum ya. Sebagaimana kada wa kada gitu. Itu juga masih ya silakan Bapak Ade ada pertanyaan. Bapak Ade ada pertanyaan? Mengangkat tangan. Ada Sat, gak ada ini lagi ada ini Sat, lagi kumpul-kumpul sama Gila teman-teman. itu ada pertanyaan. Ya, takutnya ada yang bingung silakan langsung boleh dipertanyakan ya. Siap, Sat. Oke, siap kita lanjut kalau begitu. Takutnya ada yang bingung. Nah, di sini ya tadi Bu Erni boleh ya menggunakan hak lit tanbih. Ka'ayin, wa ka'ayin. Nah, di sini ka'ayin. Untuk ka'ayin ini ada contohnya tuh. Mislu kam khobariyah. Untuk ka'ayinnya kam khobari. Seperti kam khobariyah maknanya. Betapa banyak. Ka'ayin betapa banyak. Mislu wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha. Nah, ini mah Al-Qur'an ya. Wa ka'ayyin dan berapa banyak sama dengan wa kam min qaryatin ahlaknaha. Nah, itu satu makna. Wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak min qaryatin dari desa-desa atau perkampungan atau
wilayah atau suatu hunian ya, ahlaknaha yang telah kami binasakan karena dosa-dosa mereka maksudnya ya, ahlaknaha. Nah, wa ka'ayyim min ayatin, dan berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah ya maksudnya, fis samawati wal ardi, baik ada di langit dan di bumi. Ingat, samawati ini adalah jamak dari samaun, sehingga samawatu. Nah, samawatu ini jamak, sehingga terjemahannya pun langit yang banyak maksudnya ya. Jadi langit-langit. Tapi kalau di kita langit-langit itu mempunyai dua makna. Ada langit memang langitnya banyak, ada langit-langit itu memang atap ya, itu tergantung konteks, dan dua-duanya pun digunakan. Nah, itu ka'ayin, betapa banyak. Kemudian yang keempat ini kaeta, yukna, dibikin kinayah, biha an jumlatil qaul, dari ucapan kata-kata ya. Contoh, kultu kaeta wa kaita, saya berkata begini-begini atau demikian-demikian. Nah, kaita ini hampir seperti kada wa kada maknanya, hampir, tetapi ini sedikit ciri khas dan sedikit berbeda lah, ungkapan yang berbedanya menggunakan kaita, kultu kaita wa kaita, tetapi ini sangat lebih diutamakan diulang-ulang untuk kaita ini, kaita wa kaita. Nah, ini sangat seringnya diulang-ulang menggunakan huruf atap begini. Tetapi berbedanya apa? Untuk kaita ini khusus untuk ucapan, seperti saya telah berkata demikian-demikian, maka untuk berkata gunakan kaita. Tetapi berbeda dengan, nah ini daita. Daita ini bukan untuk perkataan. Jadi salah kalau kita mengucapkan kultu daita wa daita, saya berkata demikian dan demikian, itu salah karena daita bukan untuk kata-kata. Tetapi nah di sini yukna biha an jumlatil fi'li, dibikin kinayah dengan kata daita tersebut untuk jumlah pekerjaan. Contoh, fa'altu daita wa daita, saya telah melakukan demikian dan demikian atau begini-begini, mempraktekkan secara bla 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 bla. Mungkin ya di kita mah bla 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 apa itu tuh. Dia ngomong demikian. Kalau orang Inggris bla 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 gitu, kalau orang Inggris mah istilahnya itu ya. Nah, di sini untuk daita khusus untuk pekerjaan, bukan untuk ucapan. Kalau ucapan gunakan apa? Tadi kaita itu khusus untuk ucapan. Kultu kaita wa kaita. Kalau fa'altu, saya melakukan daita wa daita. Nah, itu zaita itu khusus ya. Nah, di sini asmaul af'al ya sudah ya kita pelajari waktu di pembelajaran pertama. Mungkin sedikit baca sajalah. Silakan dibaca, Sayyidah Erni dibaca saja untuk asmaul af'al. Asmaul af'al, ismul fi'li huwa kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu ghairu annaha la taqbalu alamatahu wa huwa ala salasati anwa'i. Oke, jadi isim fi'il mah huwa kalimatun tadullu, adalah suatu kalimah yang menunjukkan ala ma yadullu alaihi al-fi'lu, kepada apa yang biasa ditunjukkan oleh fi'il. Nah, biasanya fi'il maknanya maksudnya gitu. Ghairu annaha la taqbalu alamatahu, tetapi dia tidak menerima tanda fi'il gitu. Wa huwa ala salasati anwa'in, dan mempunyai 3 jenis. Disebut fi'il tapi tidak mempunyai tanda fi'ilnya apa nggak jelas, tetapi dilihat isim dia tidak mempunyai tanda isim. Nah, ini yang disebut isim fi'il. Ini sudah kita bahas, kita baca saja ya. Ismi fi'lin madin. Nah, ini sekedar mengingat kembali. Isim fi'il madi apa saja tuh, masih ingat mungkin ya? Contohnya apa saja, silakan dibaca. Mislu Hayhata bima'na ba'uda. Hayhata itu maknanya apa? Jauh. Hayhata itu isim fi'il. Jadi telah jauh. Ingat, fi'il madi terjemahnya telah jauh. Bukan ya ba'uda ya ba'uda ya ba'adu, bukan ya ba'adu, tetapi ba'uda. Telah jauh. Jadi bukan sedang atau akan, tetapi telah jauh. Kemudian syatan bimana? Iftaroko. Syatan terpecah. Bimana iftaroko, terpecah. Iftirok. Kemudian isim fi'il mudhari. Silakan dibaca contohnya.
Ufin bermakna atadajjar. Apa Tadajjar. arti tadojar masih ingat? Ufin. Tadojar masih ingat terjemahnya apa? Tadojar? Ufin. Ada yang masih ingat tadojar? Bapak Ade masih ingat tadojar apa artinya? Salah Pak Ustaz. Kesal. Salah. Tadojar itu aku kesal. Gitu. Aku kesal, aku marah. Aku punung. Apa ya tadojar? Aku kesal, aku punung. Aku nggak senang sama kamu. Tadojar itu ya. Ufin itu ya sesuatu menunjukkan kita kesal sama seseorang atau marah sama seseorang atau nggak senang, nggak suka gitu, benci boleh, itu ufin gitu ya Pak Ustaz. iya. Ufin. Kalau pokoknya begini, kalau untuk menerjemahkan atadojar, nah itu terjemahkan itu atadojar. Atadojarnya di Indonesia apa akan berbeda dengan atadojar nanti di Cina, akan berbeda nanti atadojar di Afrika. Ufin atadojarnya itu atau tadojur kalau isimnya itu. Kalau atadojar saya itu ada domir anak ya. Kalau tadojurnya orang di negara lain, di daerah lain, bukan tentu ufin. Kalau ufin itu ungkapannya lafaznya maknanya atadojar itu makna khusus buat orang Arab. Kalau di Sunda apa coba? Yang mengungkapkan lafaz, mengungkapkan atadojar, saya kesal apa? Gitu. Nah, boleh. Atau apalagi ada kata yang lain? Mungkin nggak kalau menggunakan wow? Nggak mungkin kan? Masa kesal mengungkapkannya dengan wow? Itu mas agak aneh. Nggak ada ya. Kalau mungkin di Sunda itu aduh. Ya. Apalagi kira-kira yang misalkan hus atau husma itu mah ngebah itu ya, kesal sama piaraan, kucing, hewan ya, hus ya. Misalkan ih mungkin mungkin ya. Jadi ini tergantung. Jadi penerjemahan ufin itu enggak usah terlalu lapziah juga ya, karena maknanya atadojar. Ini sebetul makna asli dari uf itu hanya lafaz. Jadi jangan menerjemahkan Al-Quran terlalu lapziah juga. Kalau kita menerjemahkan terlalu lapziah berarti wala taqul lahuma uffin, ada kan di dalam Al-Qurannya bahwa kita dilarang untuk mengucapkan berarti ungkapan yang lain selain lafaz itu boleh, berarti gitu nanti si pola pikir kita. Berarti kalau gitu mah hanya mengucapkan saja yang nggak boleh, kalau membunuh atau menendang orang tua boleh berarti. Nah itu kan pemikiran yang sesat gitu kan. Jadi untuk penerjemahan di dalam Al-Quran pun jangan terlalu menggunakan terlalu lapziyah. Nah di sini pun di dalam bahasanya ternyata ufin itu hanya lafaznya orang Arab terhadap makna atadojar, terhadap ekspresi tadojur, mereka kesal sama orang. Nah jadi maksudnya wala taqul lahuma ufin itu jangan sampai menunjukkan tadojur pada orang tua, itu maksudnya. Bukan masalah mengelafazkan. Kalau lafaznya itu mah suatu ekspresi yang diungkapkan. Intinya pada atadojur. Nah di sini bermakna atadojarnya itu loh. Paham ya yang itu. Kemudian nah ini apa maknanya? Bermakna takjub, suatu ketakjuban, ajabu. Nah kalau di kita mah wow, nah beda kan? Apa itunya, ungkapan dan ekspresinya. Kalau orang Arab itu nah misalkan ada orang baru beli onta baru, nah kan dengan ekspresi ketakjuban terhadap ontanya, yang ontanya harganya sama dengan mobil Bugatti atau mobil Lamborghini mungkin ya, mungkin gitu, maka dia mengucapkan nah gitu kan. Orang-orang yang merasa keheranan dan takjub itu ekspresinya sama kan dengan beda. kita itu. Nah atau di kita juga ekspresinya selain apa? Wow. Terus apa lagi? Wah kamu. Terus apa lagi? Wah itu ya. Apalagi ada ekspresi lain nggak?
Buset. Buset, nah itu buset kamu bisa. Nah, buset. Asal busetnya jangan pakai SY ya dan IA enggak. Jangan. Buset boleh. Buset. Nah, itu buset itu. Wah, buset. Istimewa atau amazing, amazing ya. Sekarang ada banyak ekspresi. Wow, amazing. Nah, jadi di dalam penerjemahan itu jangan kaku. Penerjemahan itu harus disesuaikan dengan budayanya masing-masing, begitu. Kalau kita menerjemahkan nggak usah diterjemahkan juga ke Indonesia mah, terjemahannya ya sesuai budaya di kita apa, budaya lokal kita apa lebih bagus ya. Misalkan Anda orang Jawa, di Jawa biasanya apa ekspresi terhadap ketakjuban mungkin berbeda dengan di Kalimantan atau di Sunda atau di Jakarta, itu pasti akan berbeda-beda, sehingga penerjemahan itu seyogianya harus sesuai dengan budayanya sendiri-sendiri. Itu ya, makna dari menerjemah ya. Nggak usah terlalu lafziah banget, nggak usah. Kemudian wahin dimana atau ja'u. Wah, apa atau ja'u, ada yang tahu? Mesti ingat. Kesakitan. Sakit. Weh. Nah, kalau apa ya, orang keinjak kakinya sama orang. Weh, gitu kan. Weh, ulah gitu. Aduh. Alah. Apalagi coba ada ekspresi lain selain itu. Aduh, alah. Aduh, alah iya ya. Di Sunda itu. Aduh, alah iya. Wahin. Nah, itu maknanya sesuaikan dengan terjemahan di budayanya masing-masing. Wahin. Maknanya atawajjau. Nah, inilah ungkapan-ungkapan di orang Arab. Ufin, we, dan wahin. Kemudian isim fi'il amar. Nah, ini seperti syah. Uskut. Syah. Gitu. Amin. Nah, itu amin kan sering kita. Ruwaida. Apa ruwaida itu? Slow down. Amhil. Slow down. Santai. Ruwaida itu santai. Amun ada orang misalkan marah-marah ya, ruwaida gitu, atau dia rurusuhan gitu, maka ini yang dikatakan oleh orang Arab, ruwaida sama dengan amhil, keep calm. Pami suaya san kumaha san. Suwaya itu katanya lebih ke Arab yang sekarang, Arab Amiyah. Suwaya. Kalau di Arab ini sebut, nah itu ya, untuk di Arab pun kalau di ma'had kita sih dipelajari ya mengenai jenis-jenis bahasa dari Arab. Itu ada beberapa bahasa. Sebetulnya di Arab itu sendiri bahasa itu terbagi kepada 3 ya secara umum. Yang pertama ada bahasa internasional modern Arabik. Nah, itu bahasa formal untuk surat-suratan dan dan ke pemerintahan. Itu menggunakan internasional tradisional Arabik ya, modern tradisional Arabik. Nah, tetapi ada juga yang sebutnya Amiyah. Untuk Amiyah itu di Saudi yang sekarang dipakai sehari-hari. Itu namanya Amiyah. Ada juga Fushah. Yang disebut bahasa Fushah itu adalah bahasa Al-Qur'an ya. Bahasa Qur'ani, itu bahasa Fushah. Jadi sedikit berbeda ya yang digunakan, dan yang paling sangat jauh berbeda itu bahasa Amiyahnya. Karena bahasa Amiyah itu campuran dari berbagai bahasa. Itu terkadang ada situasi diglosia istilahnya kalau di dalam ilmu bahasa ya. Diglosia itu pencampuran atau terasimilasinya bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, muncullah bahasa Saudi yang baru, sebutnya bahasa Amiyah, seperti suaya, ewa, aywa kayak gitu. Zaman Rasul nggak ada kan aywa, tetapi naam, apalagi ya, tentu saja. Kemudian kata-kata yang di zaman Rasul sekarang ada, belum tentu ada di zaman-zaman dahulu, karena itu perkembangan bahasa yang kesininya semakin terlupakan. Kalau itu resiko suatu bahasa ya, suatu saat bahasa itu memang pasti akan dilupakan. Karena apa? Budaya suatu negara akan terus berubah-ubah gitu. Begitupun budaya di daerah Sunda suatu saat itu pasti punah. Begitu juga kan di Indonesia sudah mulai punah bahasa-bahasa yang dulu kita gunakan dengan bahasa yang sekarang udah mulai berdegradasi. Ternyata sangat jauh bahasa yang sekarang kita gunakan dengan bahasa tempo dulu. Itu udah resiko bahasa. Tetapi yang tidak akan punah bahasa Al-Qur'an.
kalau bahasa di dunia itu akan punah, betul sekali itu menurut para ahlinya. Jadi kita harus menerima dan legowo, bahasa apapun akan punah apabila memang digunakan terus oleh para penganut agama, itu akan terjaga gitu. Seperti Al-Qur'an kan itu mah sudah ada janji Allah bahwa Al-Qur'an akan dijaga. Maka itu sangat berbeda. Itu resiko bahasa akan berubah-ubah. Suwaya seperti tadi itu bukan bahasa Arab yang fusha, tapi bahasa Arab amiyah. Oke, ini masih ada balha. Maknanya watruk atau da. Balha. Tinggalkan. Nah, itu da. Ini adalah isim fi'il ya. Kemudian satu lagi ke bawah terakhir. Asmaul aswat. Nah, itu alaika, itu masih ada ya. Alaika bimana alzim. Engkau wajib. Alaika kamu harus gitu. Alaika kamu harus. Maknanya kamu harus. Ilaika anni. Tanaha anni. Ilaika anni artinya tanaha anni. Apa artinya? Jauh-jauh dari saya, jauh-jauh dari saya. Jangan mendekat gitu. Jangan mendekat, kamu belum mandi ya, seolah-olah kayak gitu. Ilaika anni. Hus sana pergi. Ilaika anni itu. Itu mengusir ya, ilaika anni itu. Nah, ini asmaul aswat. Satu lagi terakhir ya. Sebelum kita penutupan, asmaul aswat, nama-nama suara. Ini sangat menarik. Nama-nama suara. Nama-nama suara nau'ani katanya nih. Ada 2 jenis. Nau'un yukhatibu bihi ma la yaqilu minal hayawan au sigoril insan. Imma li jazri. Nah, kemudian yang namanya nama-nama suara adalah yang diungkapkan dengannya orang yang baik orang, ini yang satu ini ya, nau'un. Ada 2 jenis kan. Yang satu ini adalah untuk malaya akilu, adalah untuk yang tidak berakal dari hewan, anak kecil, atau benda-benda ya. Nah, di sini yang tidak berakal seperti hala itu lil farsi, suara kuda. Hala. Ini maksudnya hala ngagerowan kuda. Hala itu orang Arab ngagerowan kuda. Pami di orang mah hiya hi kan sok aya kusir suka bersuara. Suara apa itu kode-kodenya? Itu disebut dengan ngagerowan hayam gitu. Nah, gitu. Ini disebut asmaul aswat. Kemudian ada juga adas. Adas itu bagol. Suara bagol. Adas. Bagol itu kalau di burung-burungan itu tongking. Bagol itu kuda dan himar dikawinkan jadi bagol. Dia bukan kuda, dia juga bukan himar secara 100%. Tapi dia kawinan, sebutnya bagol. Keledai kuda, itu bagol itu ya. Suara keledai kuda. Kah itu suara bayi. Suara bayi. Ya, bayi kan suaranya juga banyak gitu kan. Bisa apa saja suaranya bayi itu kan, tidak hanya ini aja. Wa immalid du'a mislu. Ini juga untuk menyeru. Nih. Nah, ini lil ba'ir alladhi yunah. Nah, ini ngagerowan onta ya, ini juga nih. Ngagerowan onta lil ba'ir. Sa. Nah, ini ngagerowan himar. Nah, ini ngagerowan himar yang memberi minum. Kalau di Arab menggunakan sa. Pada masihan cai ka himar teh menggunakan sa. Kemudian nau'un yuhka bihi sautun minal aswatil masmu'ah, dan jenis-jenis yang digunakan dari suara-suara yang terdengar. Nah, ini qob liwak isaipi. Ini qob itu seperti pesatan pedang. Kita memesat pedang, kalau di Arab ini bahasanya menggunakan qob. Mencabut pedang itu qob. Kemudian gok lisautil ghurab, suara gagak. Gok. Kalau di kita mah apa ya? Suara kuda meringkik. Suara apa lagi ya di kita Kucing itu? mengeong. Suara kucing mengeong. Suara semut ada gitu. Dalam hati. Nabi Sulaiman. Kemudian tok. Lisautil hajar. Suara hantu. Nah, suara hati apa ya? Itu agak bingung ya, suara hati. Terlalu goib. Sinetron ada suara hati.
Suara hati. Itu mah sinetron ya Sadianto. Kemudian tok tok tuh. Tuh ada contoh apa lagi, kasih ini terakhir. Contoh dari suara. Suara angin, hush. Suara angin, suara apa lagi? Suara hujan. Suara hujan. Gimana suara hujan? Nah, itu asmaul saut juga ya. Itu tes asmaul saut. Jenis-jenis yang demikian adalah jenis fi'il yang wajib Mabni. wajib ini di mabninya. Berarti qob mabni kepada Sukun. goki mabni kepada Kasroh. 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 Tok Oh, tok. sukun. Sukun. Nah, itu sukun. Nah, itu Terus jadi kalau di teks juga mungkin jarang ya digunainnya San. iya, ini biasanya sih kalau yang beginian di teks-teksnya teks syair biasanya seringnya yang kayak begini. Sautu safiril bulbuli. Nah, itu ada dalam syair yang kayak gitu. Suara desisan manuk bulbul, burung bulbul, itu biasanya itu di dalam syair-syair zaman dahulu ini adanya. Dan mungkin di dalam beberapa hadis pun ini akan ada ya untuk sautul aswat kayak begini atau asmaul aswat, yaitu isim-isim dari suatu bunyi, nama bunyi atau apa ya, suara bunyi ya kita istilahkan di Indonesia ini apa ya, ya suara hewan, suara manusia, dan suara benda, atau suara di Inggris kan ada suara, misalkan bagaimana bedil atau suatu pistol itu meletus bang bang kan ya, di Inggris itu bukan dor dor, bang 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 itu suara pistol yang meletus bang bang, nah itu bang. Tapi kalau di kita bukan bang tapi apa, dor, suara pistol dor gitu. Nah itu yang disebut asmaul aswat. Oke, sudah 21.56. Mudah-mudahan setidaknya yang ini bisa dipahami ya untuk yang sekarang. Bagaimana, ada pertanyaan mungkin? Sementara sikap Pak Ustaz. Oke, sementara sikapnya kita akan lanjutkan insya Allah minggu depan. Dan ini pun belum selesai pada mabni yang terakhirnya karena waktunya kita sudah hampir malam. Baik, insya Allah kita cukupkan dulu untuk pembelajaran kali ini dan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, baik yang di Indonesia ataupun yang di Jordan sana. Ustaz Dianto mudah-mudahan sehat selalu beserta murid-murid asuhannya ya. Mudah-mudahan pulang selamat ke Indonesia semuanya dengan sehat walafiat, dan kepada semuanya yang lagi sakit mudah-mudahan segera sembuh, ataupun yang lagi sembuh mudah-mudahan sembuh terus. Oke, kita berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.